merubah dari struktur menjadi bentuk smileysnya. Ya. Kemudian ada lagi program yang lain, itu adalah ini. Ya. Ini sama sebetulnya dengan PKCSM, gitu ya. Yang PKCSM hanya dia program berbeda. Ya. Nah, ini ada DIP PK, itu sama ya. Juga dia mempelajari tentang small molecule pharmacokinetic toxicity prediction, gitu ya. Nah, dia sama juga ini harus membuat smiley stringnya begitu ya. Jadi strukturnya dalam bentuk smile. Itu baru kemudian nanti kita ini ada absorpsi, distribusi, metabolisme, agresif, toxicity. Kalau kita hanya kepingin absorpsi, ya kita klik absorpsinya. Kalau kepingin distribusi, distribusi. Tapi kalau kepingin semuanya, kita klik ADMET-nya. Maka akan keluar nanti data-data itu secara lengkap. Absorpsi, distribusi, metabolisme. Itu ya. Nanti absorpsinya kita pilih apa, distribusi kita pilih apa, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu juga dari program yang untuk mengukur parameter farmakokinetika ya. Kemudian ada lagi yang kita juga bisa menggunakan program lain ya. Oh, ini nggak keluar ya. Nah, ini nggak bisa nih ternyata yang satu gitu ya. Ya udah, yang satu nggak bisa dibuka ini ternyata saya tidak dapat masuk ke situ gitu ya. Hmm, nggak tahu ini programnya bisa di copy nggak gitu ya. Oh, nggak, ternyata nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, saya coba bisa nggak dia masuk ke sini. Ah, ternyata memang nggak bisa masuk ke situ ya. Di programnya itu ada yang namanya Swiss APME gitu ya. Ternyata saya tidak bisa masuk ke sana karena dibutuhkan dibutuhkan registrasi seperti itu ya. Jadi saya belum bisa masuk ke sana. Nah, ada lagi program yang lain itu adalah ini. Nah, itu ya. Hmm, Oke. Tadi yang Swiss APME saya tidak bisa masuk. Yang ini khusus untuk toksisitas ya. Toksisitas itu ada satu aplikasi komputer yang terbaru, ini adalah Protox 3.0. Bisa kelihatan ya, Herit ya? Bisa, Prof. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi ini adalah satu program yang hanya untuk mengukur toksisitas. Ini ada terbaru, gitu ya, prediksi. Di, di sini dengan aplikasi komputer ini, Protox 3 ini, kita bisa melihat atau memprediksi apakah senyawa yang kita buat atau yang kita kembangkan itu punya toksisitas terhadap organ-organ tertentu. Misalkan di ginjal, nefrotoksik, di hepar itu hepatotoksik, di saraf itu apa namanya itu ya, nefrotoks, nervous toxic gitu ya, banyak macam. Ini program Protoxiga ini adalah program toksisitas, prediksi toksisitas yang terbaru. Jadi di sini kita bisa mengukur apa yang kita inginkan gitu ya. Misalkan toksisitas terhadap jaringan enggak gitu ya. Misalkan kita ingin mengembangkan satu senyawa turunan yang berfungsi sebagai skin lightening gitu ya, atau kita ingin mengembangkan untuk senyawa yang punya aktivitas di di kulit gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini karena di sini ada satu parameter yang bisa kita gunakan untuk mengukur toksisitas pada kulit itu ya, pada jaringan kulit. Ada gitu ya. Kalau di PKCSM tadi itu ada namanya skin irritation gitu ya. Ada skin sensitization gitu ya. Nah, itu nanti ada parameter itu yang kita pakai juga gitu ya. Jadi ini macam-macam yang ada aplikasinya. Ada juga yang menggunakan aplikasinya itu adalah untuk mengukur parameter farmakokinetika itu menggunakan ADMET Lab. Ya, ada juga yang menggunakan saya lupa begitu ya. Macam-macamnya banyaknya. Jadi tergantung mana yang kita inginkan aplikasi komputernya gitu ya. Sehingga eh, apa,
paling tidak kalau kita sudah mengenal hmm, berbagai macam aplikasi komputer dan ini yang sifatnya free begitu ya, yang gratis itu bisa kita pakai untuk mencoba melakukan prediksi terhadap parameter farmakokinetika gitu ya. Nah, jadi ini merupakan langkah awal sebelum kita melakukan pemilihan beberapa senyawa yang memang punya aktivitas tinggi yang akan kita kembangkan menjadi satu senyawa kandidat obat baru, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang untuk di KM2 gitu ya. Jadi kita pengenalan untuk aplikasinya adalah seperti itu ya. Ada beberapa. Tapi untuk yang apa namanya Swiss Atme itu kita tidak bisa membukanya ternyata di sini. Itu ya. Oke, itu mungkin ada pertanyaan yang yang belum jelas? Ada? Kira-kira bisa dibayangkan, Rova? Rova bisa dibayangkan gitu? Bisa, Prof. Nabila Permata, Nabila Permata Kaharudin, Nabila Aprilia, bisa kah? Rombe, bisa Rombe? Insya Allah, Prof. Kesia Solo, Bisa, Prof. oke, Kesia Rusafa. Ya, kamu sudah pulang ya? Kok di belakangmu udah banyak bagus banget Kesia gitu ya? Rak bukunya bagus banget, guys. Oke, nah, Mbak Rika, Mbak Rika gimana Mbak Rika? Iya, Prof. Iya, Prof. Bisa membayangkan ya? Bisa. 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 Istri? Bisa, Prof. Alhamdulillah. Pip, Afif, Afif mana Afif? Bisa, Prof. Hmm. Terus tadi di belakang siapa? Firya. Firya ada kah Firya? Iya, Prof. Oke, Firya. Ya, aku sambil menghafalkan gitu ya. Vio. Vio. Bisa. Ya, jawab juga. Oh. Iradani, Bisa, Prof. Ayu, Gusti Ayu aku. Bisa, Prof. Oke. Jihan Ayu, Rafaela, Bisa, Prof. Bisa, Prof. Angel, Bisa, Prof. Bisa. bisa juga ya. Rehan, oh, ternyata yang di belakang tadi yang belum sempat kutanya namanya Rizky Badila. Di Bisa, sebelahnya, Prof. sebelahnya Virial tadi gitu ya, Rizky Badila. Oke, Virial sudah. Ayu Puspita, Ayunya dari Madura tadi Ayu ya. Oke. Renata, Renata dari Depok. Nayara mana Nayara? Nay, oh Nayara nggak ada ternyata ya. Dia pulang kayak Nayara. Kan, nggak ada kan Nayara kan? Betul kan? Ya wes, Nayara tadi kan pulang ke Jakarta kayak gitu ya. Aradila, Arinda, Iya, Prof. bisa ya Arinda. Bisa. Habis sudah soalnya ya. Berarti banyak yang nggak hadir nih, yang hadir cuma berapa orang gitu. PC-nya siapa PC-nya? Halo? Hadir, Prof. Saya, Prof. Oh, PC-nya Diandra ya. Diandra, saya di rombel berapa ya? Ah, lupa ya. Nanti tak lihatnya dulu. Oke, habis ini akan ada lanjutan oleh Prof. Husul ya untuk KM3 ya.
Oke, Imamul bisa membayangkan Imamul Aziz. Bisa, Prof. Oke, Aryo Bimo, Yahya. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kalian. Nanti tunggu PM3 dari Bu Tuzul ya. Kian Ata. Bisa, Prof. Kian Aiga, Dianova, Bisa, Tiara, Prof. eh, Vela, Cahya, Najla, Bisa, Prof. Bisa, Prof. Aisyah, Muhammad Asari, Bisa, Ulianov. Prof. Prof. Iya, Ulianov yang mana Ulianov ya? Lupa aku Ulianov. Yang orang Rusia itu kan. Iya, orang Rusia. Ah, iya itu ternyata ya. Lama nggak ketemu Ulianov ya. Oke, sudah semua ya. Sudah semua berarti sudah hadir. Oke, saya akhir dulu. Untuk saya nanti akan dilanjut oleh Prof. Nuzul. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulianov. Waalaikumsalam Asari. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Ya, Assalamualaikum. Apa bisa mendengar suara saya? Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ya, terima kasih banyak. Tadi dengan Prof. Tony sudah ya? KM2 sudah? Sudah, Ibu. Sudah, ya baik. Sekarang waktunya KM3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mencoba ya, memberikan sebenarnya mencoba aplikasi dan juga perkenalan ya kepada saudara ya tentang penggunaan SPSS ya. Kemarin saudara sudah mencoba aplikasi ChemDraw dengan Budian atau Bu Melani begitu ya. Nah, selanjutnya saudara juga sudah melakukan apa? Saudara sudah mencoba ya berbagai aplikasi web tool untuk melakukan analisis ATMET ya, prediktif ya, dengan menggunakan beberapa alternatif aplikasi begitu. Nah, sekarang berikutnya kita menggunakan SPSS. Jadi dengan data-data tersebut yang sudah bisa diperoleh gitu ya, nanti kita akan mencoba melakukan studi kisar ya, kuantitatif structure activity relationship. Nah, apa sih kisar itu, saudara? Nanti lebih detail dijelaskan di responsi atau praktikum kuliah ya. Jadi hari ini kita akan mencoba saja aplikasinya ya. Oke, pola dari kegiatan kita hari ini yang pertama, setiap mahasiswa sudah selesai menginstal aplikasi SPSS di laptopnya masing-masing, di device-nya masing-masing. Ini sudah kita kerjakan seminggu yang lalu. Ada yang belum bisa menginstal? Ada yang terkendala dalam instalasi? Tidak ada? Permisi, Prof. Permisi, Bu. Saya terkendala, Ibu. Apa kendalanya? Tidak bisa menginstal dari ChemDraw karena device yang tidak Tidak mumpuni, Prof. kompatibel. Ya nggak bisa, Pak. ChemDraw-nya atau SPSS-nya? Semuanya, Prof. Semuanya, Ibu. Semuanya. Ya wes, berarti saudara tahu apa yang harus dilakukan. Apa? Pakai MacBook tah? MacBook. Iya, Ibu. Pakai Oh MacBook. ya. Nah, ini saudara harus memikirkan cara gitu ya. Sebenarnya begini ya, ketika kita praktikum atau ujian, device yang kita gunakan adalah yang ada di CBT Center. Jadi aman gitu ya. Apa sih perlunya ini? Nah, perlunya ini adalah untuk saudara latihan di rumah gitu ya. Jadi untuk latihan di rumah, maka saudara harus punya. Kenapa kok perlu latihan di rumah? Karena nanti ketika saudara ujian atau praktikum itu saudara dibatasi waktu. Jadi kalau saudara masih belajar, ya belum pernah nyoba dan baru pertama kali nyoba di lab itu ya akan sangat kesulitan sekali ya. Jadi sebenarnya perlunya untuk latihan. Karena itu saudara siasati kalau memang device yang dimiliki di rumah ini incompatible gitu ya, maka carilah cara agar saudara tetap bisa berlatih dan ketika saudara masuk lab, saudara sudah mahir mengerjakan. Gitu ya. Oke. Yes. Ada lagi yang terkendala untuk instalasi? Tidak ada. Nah, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang semuanya coba dibuka aplikasi SPSS-nya. Saya juga akan membuka punya saya ya. Oke. Nah, kita akan coba bersama-sama fitur-fiturnya ya, yang penting aja yang digunakan untuk praktikum. Kemudian ya semua ada ya yang kita gunakan untuk praktikum lah ya, intinya bukan berarti yang lain nggak penting ya. Yang kita gunakan untuk praktikum, saudara coba ya bersama-sama dengan saya. Kemudian nanti secara random saya akan meminta sebagian dari mahasiswa untuk menampilkan dan jika ada kendala nanti bisa langsung disampaikan ya. Oke, dibuka dulu. Kita tunggu 3 menit. Kalau memang ada yang belum berhasil membuka, nanti tolong raise hand. Semua dibuka ya, semua buka laptop ini.
Oke, ada yang belum berhasil membuka? Ada yang belum berhasil membuka programnya? Sudah bisa semua? Ya, baik. Kalau sudah bisa semua, saya akan mulai share screen. Area-area ini cek rame nih, sendok lebih. Ya, sebentar ya. Ya, ini muncul ya, sudah muncul. Ya, baik. Sudah tampil di layar? Sudah kelihatan di layar? Sudah ya? Oke. Nah, saudara, SPSS ini adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan berbagai macam tugas statistik ya. Jadi statistik itu banyak yang harus diolah gitu ya. Nah, SPSS ini salah satu yang sangat helpful, sangat membantu gitu ya. Nah, kalau saudara lihat ini sel-selnya seperti Excel gitu ya, mirip gitu ya. Tapi fungsinya sangat advance ya dibandingkan dengan Excel. Ya, sebenarnya beberapa hitungan juga bisa dikerjakan dengan Excel kayak regresi dan seterusnya. Tapi dengan SPSS ini variabel parameter-parameter statistik yang muncul akan jauh lebih banyak begitu sehingga kita lebih mudah. Nah, yang pertama kali muncul di layar ini adalah namanya data view ya. Data view ini apa? Data view ini adalah tempat untuk kita nanti melakukan input data dari apa yang akan kita kerjakan. Sebelum melakukan input data, maka kita harus setting dulu variabelnya. Jadi di sini di row yang paling atas ini ya, di bagian yang paling atas ini var ini isinya adalah variabel. Ini akan kita isi dengan variabel. Kemudian di kolom yang paling kanan ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah menunjukkan urutan baris dari sel yang akan kita isi. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita step by step. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, silakan langsung ditanyakan. Jangan sampai nanti kita udah melaju lebih banyak, tapi masih ada yang ketinggalan, gitu ya. Nah, kemudian kalau saudara melihat di kolom, bukan di kolom, di pojok kiri bawah, ya, ini ada data view, ini yang sedang muncul di layar. Ada juga ini variable view. Nah, semacam ini, ya. Variable view ini adalah tempat di mana kita akan melakukan setting variabel. Nah, berapa variabel yang akan kita setting ya tergantung dari kebutuhan kita. Contoh misalnya, variabel yang pertama di sini akan saya gunakan adalah nama senyawa gitu ya. Misalnya saya ketik di sini senyawa. Kemudian kolom berikutnya kita set variabel senyawa ini tipe datanya apa ya. Di sini ada banyak tipe data. Jadi nanti saudara klik ya, saudara klik titik 3, sudah mulai diklik, kemudian muncul dialog box semacam ini ya. Nah, apakah yang akan kita macam-macam, tapi yang akan kita gunakan dalam praktikum ini hanya ada dua, yaitu numerik dan string. String ini kita gunakan untuk variabel yang tidak ada angkanya. Jadi misalnya nama senyawa itu kita menggunakan string ya. Oke, seperti ini. Nah, karena string, maka pada variabel tersebut kita butuh berapa huruf untuk setiap selnya paling banyak. Itu bisa kita set di sini. Defaultnya ini 8. Cuma kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih. Jadi biasanya ini terserah saja, tapi saya suka angka 15. Ini ya. Jadi huruf yang akan bisa kita masukkan di sini ada 15. Setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, kemudian yang harus kita cek lagi di sini adalah measure ya. Measure ini adalah jenis datanya. Nah, di dalam statistik maka kita mengenal ada beberapa jenis data, ada nominal, ordinal, dan skalar. Ketika tipe datanya ini adalah string atau nama, tidak ada angkanya, maka yang muncul ada nominal dan ordinal. Ordinal ini berarti kalau ini ada urutannya. Contoh misalnya kelas 1, 2, 3 gitu ya, maka itu ordinal. Tapi kalau cuma nama aja, misalnya senyawa senyawa A, senyawa B, senyawa C gitu ya, maka kita pilih nominal. Ini adalah variabel yang pertama.
Kemudian variabel yang kedua, ini contoh ya, contoh saja. Misalnya saya mau memasukkan data berat molekul atau BM ya. BM ini tipikal datanya apa? Maka BM itu tipikal datanya adalah numerik. BM ini biasanya 2 desimal, kita tulis 2 desimal. Kemudian jenis datanya apa? Nah, kalau berat molekul maka dia adalah skalar ya. Kita tulis scale ya. Berikutnya misalnya saya mau memasukkan data apa yang saudara sudah kenal ya, misalnya log P ya. Log P. Nah, log P. Log P ini jenis datanya apa? Numerik juga ya. Measure-nya apa? Nah, kita pilih scale seperti ini. Nah, berikutnya karena ini adalah hubungan kuantitatif antara struktur dengan aktivitas. Jadi struktur ini kan salah satunya ada BM, parameter struktur ya. Kemudian log P, maka aktivitasnya juga kita masukkan. Dari mana nanti data dari aktivitas ini? Nah, aktivitas ini datanya bisa kita peroleh dari percobaan empiris atau data kita ambil sendiri di lab atau menggunakan data sekunder dari percobaan peneliti sebelumnya atau peneliti yang lain begitu ya. Berupa apa datanya ya macam-macam tergantung jenis obatnya. Apakah kita mau melakukan untuk antibiotik misalnya inhibisi ya, zona inhibisi atau macam-macam. Nanti saudara pelajari di kuliah ya. Measure-nya apa ya? Scale di sini. Sampai di sini ada yang jalan? Semua bisa mengikuti? Bisa mengikuti semua? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ketinggalan, maka kita akan coba untuk memasukkan data ya. Nah, semua variabelnya sudah kita set. Sekarang kita akan coba masukkan data masuk ke data view. Apa tandanya kalau saudara set variabelnya sudah benar semua? Maka ketika kita input data nanti nggak ada masalah. Dan keempat variabel yang sudah kita set di sini sudah ada di sini. Ini misalnya di bagian atas, yang pertama tadi senyawa, kemudian BM, log P, dan aktivitas. Sudah muncul semua ya? Oke. Kalau sudah muncul semua, sekarang kita isi datanya. Misalnya contoh saya punya senyawa. Misalnya kita pakai 8 senyawa ya. Senyawa A, kemudian senyawa B, dan seterusnya ya. Senyawa B, senyawa C, senyawa D, senyawa E, ya, senyawa F, senyawa G, senyawa H, senyawa I. Oke ya. Nah, kita sudah memasukkan semua nama senyawanya ya. Sekarang kita masukkan berat molekulnya ya. Nanti kalau praktikum saudara masukkan data sungguhan ya. Ini saya masukkan data dummy aja ya. Oke, saya awur saja ini ya. Misalnya ini 200. Ini 205 ya. Ini 210, 215, 220 ya. 225, 230, 235, 240. Dah. Sekarang data log P-nya misalnya. Ini 1. Ya, 1,5 ya. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5. Oke. Berikutnya sekarang aktivitasnya ya. Misalnya aktivitasnya ini langsung jadi angka gitu ya. Satuannya karena saya ngawurin ya. Misalnya ini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke. Sudah mengisi data semua? Ada yang kesulitan mengisi data? Kalau ada yang kesulitan tolong disampaikan. Ada yang kesulitan mengisi data? Semua bisa mengisi data semua? Nggak ada kesulitan ya? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan analisis ya. Nanti pada praktikum ya ada beberapa step yang harus saudara kerjakan. Ikuti aja panduan yang ada di buku nanti ya. Nah, sekarang
Dan ketika kita akan melakukan analisis misalnya regresi, maka sebenarnya ada beberapa tahap yang harus dikerjakan. Contoh, misalnya kita harus cek dulu datanya ini normal atau tidak dengan menggunakan metode tertentu. Kita juga harus cek dulu datanya ini homogen atau tidak dengan menggunakan metode tertentu gitu ya. Tapi untuk praktikum ini step-step tersebut kita ya, setelah itu kita tentukan dari hasil uji tersebut. Oh, ini statistiknya parametrik atau non parametrik misalnya. Kalau ingin mengetahui korelasi parametrik misalnya pakai regresi. Kalau non parametrik misalnya pakai apa gitu ya. Jadi antara parametrik dengan non parametrik itu bentuk ujinya berbeda harusnya. Uji yang dikerjakan itu berbeda. Tapi kita disclaimerkan bahwa semua data yang kita peroleh di sini untuk praktikum ini ya, hanya untuk praktikum ini ya itu semuanya adalah normal dan homogen gitu ya. Jadi disclaimer-nya sudah saya berikan. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur analisisnya ya. Misalnya, saya ingin mengetahui korelasi antara berat molekul dengan aktivitasnya. Apakah berat molekul itu berkorelasi dengan aktivitasnya? Gimana caranya? Jadi tujuannya adalah untuk melihat korelasinya ya. Maka kita kerjakan ya. Caranya seperti ini. Klik analyze ya, dicoba. Karena kita ingin mengetahui korelasi, berarti kita melakukan analisis regresi. Nah, kita pilih regression ya. Sudah sampai di sini bisa diikuti. Setelah regression kita klik linear karena kita mau melihat apakah ini linear atau tidak ya. Klik. Nah, sekarang di sini muncul dialog seperti ini. Ada variabel bebas ketika kita melakukan regresi, itu ada variabel bebas dan ada variabel tergantung. Ya, saudara masih ingat semester yang lalu ya, ketika kita praktikum di analisis farmasi. Saudara sudah beberapa kali membuat persamaan regresi. Ingat, persamaan regresi apa yang dibuat waktu itu? Persamaan regresi apa yang dibuat? Ingat nggak? Ini suara saya kedengaran apa enggak kok? Not responding ini. Suaranya kedengaran? Kedengaran Ibu. Kedengaran apa enggak ini enggak ngerespon? Ayo. Waktu praktikum Anfar sudah pernah membuat persamaan regresi kan? Sudah. Sudah buat? Hah? Coba Diva. Ya. Diva Firnanda. Waktu persamaan Anfar membuat persamaan regresi? Iya, Ibu. Halo, bisa dengar suara saya? Ya. Apa persamaan regresi yang dibuat? Regres. Oke, persamaan regresi apa yang dibuat waktu itu? Lupa. Persamaan regresi apa yang dibuat waktu itu? Praktikum Anfar, ayo. Regresi linear. Iya, apa? Pada praktikum apa? Antara apa dengan apa? Misalnya pada waktu praktikum HPLC, KCKT. Sebentar ya, ke Bu Susana atau Pak Firman ya? Saya masih Zoom. Ya. Maaf ya. Ya, apa itu? Waktu itu regresi apa yang dibuat? Hmm? HPLC, waktu praktikum KCKT. Hmm? Konsentrasi dengan peak. Apa? Apa? Lupa. Coba, nggak ada yang inget ini satu kelas. Coba Aisyah, Aisyah Ayu Ning Tias. Waktu praktikum Anfar, regresi apa yang dibuat? Saudara pernah membuat apa? Kan saudara bikin beberapa kali ya waktu itu ya. Nah, yang saudara ingat apa? Regresi yang dibuat. Regresi linear. Linear antara apa versus apa? Korelasi apa yang saudara lihat waktu itu? Korelasi apa dengan apa waktu itu yang dibuat?
Kadar dan peak area. Kadar dan apa? Peak area. Kadar dan apa? Kadar dan apa, Dek? Peak area. Oke, kadar dan luas area. Untuk praktikum apa itu? Praktikum apa? Untuk praktikum apa? Praktikum apa? KCKT, KCKT. visible ya, KCKT. Jadi saudara membuat persamaan ya kan? Yang jadi sumbu Y-nya siapa? Yang jadi sumbu Y-nya luas areanya atau kadarnya? Kan saudara mengetahui hubungan antara luas area dengan kadar gitu kan? Nah, yang jadi sumbu Y-nya siapa? Sumbu Y-nya apa? Yang kadar atau luas area? Kadar Ibu. Y-nya itu Kadar. luas area, Y-nya. X-nya kadar. Jadi saudara ingin mengetahui hubungan antara kadar dengan luas area. Yang Y-nya adalah luas area. Berarti variabel bebasnya siapa variabel bebasnya? Variabel bebasnya? Variabel bebasnya siapa variabel bebasnya? Variabel bebasnya yang mana? Yang kadar atau yang luas area? Ini kelas apa? Kelas A ya. Variabel bebasnya yang mana, Dek? Coba Putu, Nesha, Indra. Variabel bebasnya yang mana, Dek? Yang berat molekul Ibu. Enggak, jadi pertanyaan saya tadi loh. Ketika saudara membuat korelasi antara kadar dengan luas area, variabel bebasnya yang mana? Yang luas area. Luas area. Coba saya ingin tahu pendapat yang lain. Nabila Aprilia. Kalau antara kadar dengan luas area, yang jadi variabel bebasnya yang mana, Dek? Mungkin kalau yang bebas Hah? itu kadar. Variabel bebasnya yang mana? Variabel bebasnya? Variabel bebasnya kadar. Variabel bebasnya kadar ya. Variabel tergantungnya luas area. Oke, baik. Sebenarnya bukan di tempat praktikum ini untuk menjelaskan mana variabel bebas dan mana luas area ya. Mana variabel bebas dan mana variabel tergantung. Ketika saudara ada di PDP itu ya, waktu semester 1, saudara dapat mata kuliah semacam ini kan ya, tentang penalaran logis dan apa itulah namanya ya. Nah, nanti saudara lihat lagi ya, apa itu variabel bebas, apa itu luas area. Saya nggak akan menjelaskan lagi ya. Oke. Nah, intinya begitu. Jadi nanti kalau memang saudara belum menguasai dengan baik apa itu variabel bebas dan apa itu variabel tergantung, maka saudara harus menguasai dua definisi tersebut ya dengan benar-benar paham sebelum kita masuk ke praktikum. Oke. Jadi saya akan kembali kepada tujuan bahwa ini mengenalkan, cuma setelah kita diskusi sekarang ini ya ternyata sebagian mahasiswa tidak memahami apa itu variabel bebas dan apa itu variabel tergantung. Karena itu jadi tugas saudara untuk memahami. Ya, sepakat ya. Nanti ketika praktikum saudara sudah bisa. Ya, oke. Nah, sekarang saya hanya akan ngecek aplikasi saudara ya bisa bekerja dengan baik atau tidak. Nah, dalam praktikum ini ya saudara kan juga nggak enak ya kalau apa menelan mentah-mentah. Oh, pokoknya aktivitas itu variabel tergantung, yang lainnya variabel bebas kan nggak begitu ya. Jadi saudara kan harus paham apa itu variabel bebas dan apa itu variabel tergantung. Oke, aktivitas sebagai variabel tergantung kita masukkan ya. Caranya kita klik dulu aktivitasnya, kemudian diklik seperti ini ya. Nah, setelah itu berat molekulnya misalnya kita mau mengetahui hubungan antara berat molekul dengan aktivitas, kita klik berat molekulnya seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu ya nanti ada beberapa hal yang perlu untuk saudara klik ya. Ya, misalnya dicek apa macam-macam gitu ya. Estimate
confidence intervalnya berapa dan seterusnya ya. Oke, tapi untuk kali ini karena kita nyoba aja, saya pikir mungkin tidak perlu dulu ya. Setelah itu saudara klik OK. Nah, oke. Cepat sekali ya, cepat sekali. Nah, setelah itu, kalau analisisnya berhasil bagus, maka mestinya muncul ada 4 tabel. Ya, ada 4 tabel. Yang pertama ada variabel yang dimasukkan. Ya, jadi ini yang dimasukkan adalah BM, ya, berat molekul. Kemudian variabel tergantungnya apa? Di sini ada ya, aktivitas. Berarti benar yang saudara kerjakan. Biasanya kadang kalau mahasiswa salah memasukkan persamaan, maka saya minta untuk ngecek. Oh, nilainya kok jauh banget ya dari kunci gitu ya. Maka kemungkinan salah di variabelnya dimasukkan. Biasanya cek di tabel yang pertama. Ya. Kemudian di sini ada model summary. Nah, ketika Anfar saudara kan dipaksa untuk diminta untuk mendapatkan R-nya berapa? Mendekati 1 gitu kan ya, 0,99 dan seterusnya. R square-nya berapa ya? Nah, di sini ya untuk analisis ini maka yang penting memenuhi kriteria statistik. Kalau mendekati 1, 0,99 itu kan memenuhi kriteria farmasi ya, linearitas dalam uji validasi analisis farmasi. Karena memang kita bekerja untuk melakukan penetapan kadar senyawa obat. Memang ditetapkan seperti itu ya oleh farmakope. Tetapi pada analisis kisar, ini kan analisis statistik biasa sebenarnya ya. Maka yang penting datanya memenuhi persyaratan statistik. Nah, biasanya nanti statistik itu ada R hitung dan R tabel. Maka ini adalah nilai dari R hitungnya. Nanti diajarin sama Prof. Nuzul atau saya bagaimana cara membaca R tabel ya. Nah, sekarang waktu responsi. Jadi model summary-nya keluar R-nya, kalau sudah keluar bagus, maksudnya sudah keluar tabelnya berarti saudara kerjanya benar ya. Berikutnya, tabel berikutnya adalah tabel ANOVA. Apa yang muncul di sini ya? Yang muncul di sini adalah beberapa parameter statistik, misalnya F hitung ya, nilai ya F hitung ya, ada F hitung, derajat bebas dan seterusnya ya. Berikutnya tabel yang terakhir adalah tabel koefisien. Nah, koefisien ini merupakan tabel di mana koefisien-koefisien ini yang akan kita masukkan ke dalam persamaan regresi ya. Jadi misalnya ini ya. Ini kita kan variabel bebasnya adalah aktivitas, berarti aktivitas sama dengan gitu nanti kalau nulis persamaan ya. Aktivitas sama dengan 0,2 bm minus 34 gitu ya. Persamaannya bunyinya demikian. Aktivitas sama dengan 0,2 bm minus 0, minus 34. Nah, kemudian dilihat persamaan ini valid atau tidak. Kalau di Anfar selama ini kita cuma melihat R-nya, sekarang kita lihat apakah R-nya ini sudah lebih tinggi daripada R hitung. F-nya ini apakah sudah lebih tinggi daripada F hitung. Sig-nya ini ya apakah sudah ya ada syaratnya nanti responsi dijelaskan. Kemudian nilai T-nya apakah sudah lebih tinggi daripada T hitung ya. Oke, ini nggak muncul karena tadi beberapa nggak saya klik gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, maka berikutnya saya akan meminta saudara untuk share screen 10-50, Bu. Oke. Oke, saya pilih secara random ya. Oke. Coba saya minta Zuven. Zuven bisa membuka screen-nya untuk kita lihat bersama. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Ini masih share screen tadi pas saya ngikutin langkah-langkah yang dari Ibu share screen tadi. Ya, kamu share screen sekarang, punyamu. Kita coba untuk analisis korelasi yang lain. Silahkan. Di share screen. Baik, Bu, sebentar. Mm-mm. Oke, baik. Sekarang coba langkah-langkahnya ya. Kalau misalnya kita mau menguji atau membuat persamaan atau melihat korelasi antara log P dengan aktivitas. Coba gimana caranya? Apa yang harus diklik terlebih dahulu, Suven? Pertama kali apa dulu yang harus diklik? Halo? Ya, Ibu.
Ya. Apa dulu yang harus diklik pertama kali? Hmm, analisis tadi yang Analis ya, coba diklik. sebentar Ibu. Ya. Terus setelah itu Terus apa? Mm-mm. setelah itu yang regression Ya, regression. Terus apa setelah itu? yang linear Ibu. Linear. Oke, setelah itu langkah berikutnya. Setelah itu apa? Kemudian ini Bu yang BM log aktivitasnya dimasukkan. Ya, saudara tentukan dulu kan mana yang variabel bebas dan mana yang variabel tergantung. Ya, Ya mana Ibu. yang bebas? Nah, yang tergantung yang mana? Variabel tergantungnya. Variabel tergantungnya yang mana? Ya, saudara belum mengerti apa itu variabel bebas dan variabel tergantung. Ini tadi ya PR-nya. Ya Ibu. Nanti sebelum praktikum KM3, saudara harus tahu apa itu variabel bebas dan apa itu variabel tergantung ya. Jadi nanti saudara bisa sendiri. Karena ini pengenalan aplikasi, saya pandu. Aktivitas adalah variabel tergantung. Coba dimasukkan. Ini dimasukkan yang di independen tadi. Ya, yang mana? Yang tergantung yang mana? Yang dependen atau independen? Yang independen mungkin Ibu. Ya, karena aktivitas variabel tergantung. Tapi beneran loh ya, nanti dicari apa itu ya perbedaannya. Setelah itu kita tadi mau ngecek hubungan antara log P dengan aktivitas ya. Coba, berarti berikutnya log P-nya dimasukkan Yang ke independen variabel ya, variabel bebas. Terus, terus di oke ya, ya Bu ya. nanti pada waktu praktikum ada beberapa yang harus dicentang ya di beberapa opsi itu ya. Sekarang kita nyoba dulu, nggak apa-apa, diklik OK dulu. Oke. Coba mana hasilnya? Nah, kalau mau tahu hasilnya, lihatnya di mana? Di mana kalau mau tahu hasilnya tadi? Sudah muncul belum di layarnya Zuven hasilnya? Di punya saya muncul Ibu. Ya, tapi di layarnya nggak muncul. Mungkin di stop dulu share-nya. Dilihat outputnya ditampilkan di sini. Output datanya. Ya sebentar Ibu. Ya, Apakah sudah terlihat Ibu? nah masih proses. Ini nggak tahu internet saya mungkin ya. Saya di lab. Oke, mana hasilnya? Ya, ke bawah lagi. Coba. Ya wes, oke ya. Nah, ini nanti yang ada 4 tabel ya. Jadi variabelnya apa saja, kemudian model summary-nya, kemudian tabel ANOVA, dan ada tabel koefisien ya. Nah, keempat tabel ini yang harusnya muncul ketika nanti saudara melakukan analisis regresi linear dengan SPSS. Dan bagaimana cara membaca tabel ini, kemudian kolom-kolom T dan lain-lain itu dipakai untuk apa, insya Allah nanti lebih detail dijelaskan ketika kita responsi. Baik, dari saya mungkin sudah cukup. Prof. Nuzul mau menambahkan? Tidak usah, Oh ya, boleh sudah tugasnya ya, cukup. saya lupa. Tugasnya yang dihebat dikerjakan dengan baik ya. Kemudian sesuai dengan arahan yang di sana, saudara tuliskan di kertas folio ya dengan bahasa saudara sendiri, jangan nyontek dari temannya. Tugas itu dibuat untuk membuat saudara lebih paham gitu ya. Jadi kalau saudara hanya mengerjakan saja tanpa memahami itu sangat disayangkan ya. Jadi tugas itu dibuat untuk membuat saudara lebih paham. Jadi tolong kerjakan dengan baik. Ketika praktikum nanti saudara bawa hasilnya, ya.
yang sudah saudara kerjakan itu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Prof. Nuzul, monggo. Sudah jelas Bu Kolis. Jelas, oke. Cuman ini tadi ada yang nanya WA, yaitu tadi loh, kalau disuruh tugas itu dibaca dengan seksama. Ditulis di atas kertas begini-begini, kan tidak harus dikumpulkan sekarang atau besok. Ya pokoknya harus siap. Ya, karena itu untuk Anda, bukan untuk kami. Kalau Anda kepengen ngumpulin itu kan jadi saya yang kepengen ya. Itu saya memberi Anda tugas. Ya, siapkan di situ. Jadi sewaktu-waktu, misalnya coba dilihat. Nah, itu sudah ada, Anda nyari-nyari lagi. Ya, kalau Anda punya di laptop ya silakan. Tapi kalau yang saya minta memang di kertas. Di laptopnya ada ya silakan. Nanti gampang ketika Anda responsi nanti ya, ketika mau apa praktikum medisinal dengan data HKSA itu Anda sudah siap, nggak usah nyari lagi gitu ya. Kalaupun Anda belajar lagi kan belajar yang selanjutnya. Nanti ada misalnya membaca F-tabel, membaca R-tabel kan masih banyak itu. Kalau tugas sekarang tidak Anda kerjakan, nah ya tapi kalau saya tidak minta tulis di atas kertas Anda pasti tidak melakukan itu, misalnya. Kecuali yang sudah sergap-sergap itu nyatet sendiri dibuat catatannya ya. Jadi itu adalah langkah-langkah belajar. Jadi tidak selalu tugas itu mesti harus dikumpulkan sekarang tidak ya, tapi itu harus dikerjakan sekarang mumpung waktunya memang sekarang ya. Kalau minggu depan kan sudah ganti acara apa struktur kan gitu. Itu maksudnya. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu harus punya planning. Itu salah satu cara saya untuk ya mengajak Anda ya bahwa entah sudah masih lama atau masih sebentar, tapi kita punya step-step yang harus sudah tuntas pada saatnya. Ya, itu aja. Oke, sudah jelas Bu Kolis, terima kasih. Oh, Nanti oke. Terima jadi kasih, anu ya, jangan lupa tugasnya memahami ya variabel bebas dan variabel tergantung itu sangat penting di dalam HKSA. Itu intinya di situ. Kalau nggak tahu kebalik-balik ya, ya nanti bisa ketemu sih. Cuma ya masih gradul-gradul kan nggak cocok ya. Bye bye.